Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga bunda-bunda dan teman-teman semua masih semangat ya untuk PDR-nya, pembelajaran dari rumahnya. Alhamdulillah di bulan November ini masuk minggu kedua sampai minggu keempat, insya Allah kita akan membahas tentang tema buku. Nanti Bu Guru akan mengembangkan temanya melalui subtema manfaat bagian-bagian buku, kemudian manfaat buku, dan bagaimana adab serta merawat buku dengan baik ya. Ada adab merawat buku dan bagaimana membaca serta membacakan buku. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya di tema buku ini. Insya Allah puncak temanya nanti kita akan membuat pojok baca. Nah, pojok bacanya ini akan kita lombakan. Siapa saja nih yang berlomba dan apa sih pojok baca itu? Kemudian kriterianya apa dan bagaimana cara penilaiannya? Nah, kita akan sampaikan di sini sekarang. Baik bunda-bunda dan teman-teman semua, apa sih pojok baca itu? Pojok baca yaitu sarana berupa dukungan untuk anak-anak kita, memfasilitasi sarana literasi anak-anak kita. Terus kenapa namanya pojok baca? Apakah harus di pojok gitu tempatnya gitu ya? Bukan harus selalu di pojok ya bunda. Nanti boleh di rumah itu di bagian rumah space bunda-bunda sisakan space untuk membuat pojok bacanya. Nah, boleh pakai rak seperti ini atau pakai meja ya, atau apa saja, misalkan dibuat raknya di dinding pakai papan atau pakai apa saja, yang penting bisa untuk menyimpan buku-buku atau alat pendukung untuk literasi anak-anak kita. Tempatnya boleh di ruang TV, boleh di ruang dekat ruang belajar, atau misalkan punya tempat di dekat ruang tamu, boleh di mana saja. Yang penting tempat tersebut nyaman ya, atau enak untuk menyimpan sarana literasinya. Kenapa harus disiapkan di rumah pojok baca? Mudah-mudahan dengan dibuat pojok baca ini anak-anak kita ini akan tertarik gitu, akan terstimulasi minat bacanya. Setelah anak tertarik terhadap buku, mungkin anak nanti pegang. Di awal tahap perkembangan membacanya dimulai dengan memegang dulu, membolak-balikan buku, kemudian membuka halaman, minta diceritakan, tahap berikutnya menceritakan kembali, dan tahap yang paling akhir adalah lancar baca gitu. Jadi tahap membacanya pelan-pelan ya bunda, ternyata mulai dari anak tertarik dulu ya, tertarik untuk megang buku, itu masuk tahapan untuk baca. Nah, kenapa kita harus mendahulukan minat baca sebelum membaca? Karena bagaimana membaca yang baik itu harus dimulai dari minat terlebih dahulu ya. Bisa baca insya Allah semua pasti akan bisa baca, tetapi untuk menumbuhkan minat ini yang sulit ya. Katanya Indonesia itu berdasarkan survei masuk ke ranking berapa di dunia untuk literasinya gitu. Mudah-mudahan generasi kita ke depan ini akan dijadikan generasi yang minat bacanya tinggi ya. Sesuai dengan firman Allah lewat nabi kita, yaitu wahyu pertama Iqra ya. Baik bunda-bunda semua, tujuan dibuat ini juga pojok baca ini juga untuk membantu program pemerintah melaksanakan Gernas Baku, yaitu Gerakan Nasional Membaca Buku. Apa sih syaratnya gitu, apa kriterianya, terus bagaimana penilaiannya? Syarat dari ikut lomba lomba membuat pojok baca ini yaitu pertama
niat dulu, bunda-bunda harus niat yang kuat untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kita untuk menumbuhkan minat bacanya. Niat paling penting ya. Yang kedua, apa yang dinilai? Yang dinilainya yaitu pertama kreativitas gitu, kemudian koleksi bukunya, siapa yang paling banyak. Nah, untuk kreativitas ini nanti siapa yang terlibat, yang kekompakan ya, ada kekompakan di dalam kreativitas, ada kekompakan, kemudian yang paling banyak dibacakan bukunya gitu. Ya, jadi ulangi ya, yang dinilai itu salah satunya yang pertama kreativitas, yang kedua koleksi buku, kemudian ada kekompakan saat membuat pojok baca, kekompakan yang paling banyak dibacakan buku, dan yang terpenting lagi adalah kapan dimulai membuat buku. Mungkin bunda-bunda, oh ada yang sudah mulai ya, ada yang sudah, alhamdulillah. Nanti dilaporkan kepada Bu Guru tanggal berapa mulai membuat pojok bacanya. Selain kriteria tersebut, nanti ada lagi kriteria yang lain. Pokoknya semua teman-teman akan dapat kriteria ya, semuanya dapat akan jadi juara. Ada 3 kategori juara inti, yaitu juara ke-1, kedua, ketiga, nanti yang akan dinilai oleh Bu Guru. Kemudian ada juara favorit. Juara favorit ini yang menilai nanti bunda-bunda semua dan teman-teman. Nanti caranya bagaimana? Di-share videonya. Di-share videonya ke grup, nanti teman-teman menilai. Oh, saya mau memilih yang paling favorit, pojok bacanya punya Azima misalkan. Adit menilai punya Aymar, boleh. Menilai punya sendiri boleh gitu. Setelah dibandingkan dengan yang lain, ternyata punya aku nih yang paling aku senangi. Kenapa alasannya? Misalkan, oh karena hiasannya bagus gitu. Oh karena buku-bukunya lengkap, banyak gitu. Atau misalkan, oh karena kompak nih ngebuatnya gitu, hebat. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik gitu, semuanya terlibat. Nah, ya jadi ada juara favorit. Nah, mulai kapan dinilainya? Nah, pembuatan dulu ya, diakhiri pembuatan pojok bacanya terakhir sampai tanggal 29 November. Nah, penilaiannya akan dimulai tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember. Nanti ada tim dari Bu Guru yang akan menilai, datang ke rumah teman-teman semua gitu. Ada tim. Nanti satu hari ini misalkan Bu Guru datang, timnya berdua menilai 3 anak gitu. Pokoknya dalam rentang waktu 30 sampai 4 Desember tersebut penilaian sudah selesai. Nah, kalau penilaian yang favorit juga mulai di-share dari tanggal 30 ya, tanggal 30 di-share ke grup. Nanti teman-teman semua berhak menilai, termasuk pengurus, guru dan anak Ananda ya. Jadi kalau bunda dengan anaknya di rumah boleh kompromi dulu, yang mana nih yang lebih baik gitu, yang disenangi gitu, yang dipilih ya, boleh. Selanjutnya nanti semua dapat hadiah. Hadiahnya tentu berbeda antara juara 1, 2, 3 dan favorit serta kriteria juara lainnya. Hadiah akan diberikan pada saat pembagian rapot semester pertama, yaitu insya Allah di bulan Desember ya. Untuk minggunya insya Allah minggu kedua, tapi tanggalnya masih tentatif ya. Bunda-bunda mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pojok baca ini. Jika ada yang kurang dimengerti atau belum paham, boleh nanti bertanya ya, boleh di ruang grup ya bunda-bunda bertanyanya, supaya nanti barangkali ada pertanyaan yang sama dari bunda-bunda yang lain, kita sudah terjawab.
Demikian penjelasan dari Bu Ian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kegiatan ini lancar, jadi keberkahan untuk kita semua, tujuan kita juga tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.